Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kecil 2, peserta Latsar CPNS Kabupaten Garut, Angkatan 19, PPSDM Regional Bandung tahun 2021, akan mempresentasikan hasil analisis isu global tentang pandemi COVID-19. Sebelumnya, izinkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami terdiri dari 3 anggota, saya sendiri, Tika Kartika SPDI, kemudian ada rekan saya, Tia Widiati SPD, dan Alisa Winda Andriani SPDSD. Berikut hasil analisis dari kelompok kami mengenai pro kontra terhadap vaksin COVID-19 di Indonesia. Ada 4 latar belakang yang kami angkat terkait COVID-19. Yang pertama, munculnya pandemi COVID-19 di Indonesia mampu melumpuhkan aktivitas semua kalangan masyarakat. Yang kedua, COVID-19 adalah penyakit menular berbahaya yang menular secara cepat oleh coronavirus. Kemudian yang ketiga, menurut WHO, tahun 2020, coronavirus merupakan virus terbaru terkait dengan keluarga virus yang sama dengan SARS dan beberapa jenis flu biasa. Dan yang keempat, pada masa pandemi COVID-19 ini tidak bisa dikendalikan secara cepat, sehingga membutuhkan penata laksanaan yang begitu tepat baik dari pemerintah maupun masyarakat. Adapun identifikasi isu yang kami angkat di sini, yang pertama, kami menggunakan metode pentahelik, yaitu metode untuk menganalisis isu yang ada sesuai dengan topik. Kemudian, kami analisis menggunakan analisis APKL untuk menentukan isu prioritasnya. Dan kemudian, menggunakan diagram sebab akibat, yaitu diagram fishbone. Dan yang terakhir, alternatif yang diperlukan untuk mengatasi isu tersebut menggunakan analisis SWOT. Selanjutnya, dari latar belakang masalah dan identifikasi isu kontemporer yang sedang dibicarakan khalayak ramai saat ini, yaitu mengenai pandemi COVID-19, kami sudah merangkum beberapa masalah yang timbul di masyarakat Indonesia. Hasilnya, kami mendapatkan seperti yang ada pada layar berikut. Yang pertama, masih adanya masyarakat anti vaksin COVID-19 di Indonesia. Yang kedua, kurang efektifnya pembelajaran jarak jauh atau yang kita kenal dengan PJJ di era new normal COVID-19. Yang ketiga, banyaknya masyarakat yang masih melanggar protokol kesehatan, di antaranya tidak memakai masker saat beraktivitas di luar rumah dan masih melakukan kerumunan. Dan yang keempat, membludaknya jumlah limbah masker medis di tempat pembuangan akhir. Selain masker medis, terdapat juga limbah sarung tangan latex, baju hazmat, dan face shield. Dari beberapa isu tersebut, selanjutnya kita akan melakukan proses pemilihan isu dengan menggunakan metode APKL. Metode APKL ini singkatan dari aktual, problem, kelayakan, akan, dan kehalayakan. Yang pertama yaitu aktual. Apakah isu tersebut sedang terjadi saat ini dan masih menjadi pembicaraan atau buah bibir oleh masyarakat Indonesia? Yang kedua, problematika. Apakah isu dianggap berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat dan menimbulkan banyak permasalahan dalam pelaksanaannya? Yang ketiga, kelayakan. Apakah isu ini dianggap nyata dalam kehidupan sehari-hari? Dan yang terakhir, kehalayakan. Apakah isu ini menyebabkan banyak masyarakat yang mengalaminya dan terdampak untuk
untuk kelangsungan hidup ke depan. Yang selanjutnya, penarikan masalah dari isu pro kontra COVID-19 ini yang menggunakan metode APKL. Kelompok kami mencoba menggunakan metode APKL tersebut dan hasilnya seperti tabel yang tertera di layar. Dari 4 isu tersebut didapatkan satu isu yang memenuhi poin-poin keseluruhan yang terdapat pada metode APKL, yaitu tingginya angka masyarakat anti vaksin COVID di Indonesia. Pencarian penyebab masalah dilanjutkan dengan menggunakan metode Fishbone. Dari metode Fishbone ini ditemukan beberapa penyebab masalah seperti yang terlihat dari diagram tulang ikan. Tulang ikan pada diagram Fishbone ini menunjukkan akar penyebab masalah yang terjadi, yaitu metode, material, dan environment. Pada akar penyebab di mana di sini merepresentasikan masyarakat. Yang pertama, pola pikir masyarakat yang masih menganggap dirinya kebal terhadap COVID. Yang kedua, masih minimnya pemahaman tentang vaksin COVID-19. Pada akar penyebab metode, di mana metode di sini adalah cara penyelesaian untuk menangani masalah, yaitu masih minimnya sosialisasi dari pemerintah tentang vaksinasi COVID-19 yang dapat meyakinkan masyarakat tentang aman atau tidaknya vaksinasi. Lalu, bagaimana efek samping dan manfaatnya? Selanjutnya, pada akar penyebab material, di mana material di sini adalah sumber daya yang tersedia. Masih minimnya jumlah vaksin yang tersedia dan fasilitas pendukung pemberian vaksin. Kemudian, pada akar penyebab environment, di mana di sini environment merepresentasikan lingkungan sekitar masyarakat, yaitu masih berkembangnya informasi yang salah dan kurang tepat mengenai vaksin COVID-19. Dan dari akar penyebab tersebut mengakibatkan masih tingginya angka masyarakat anti vaksin di Indonesia. Dari analisis Fishbone tersebut, kami dapat simpulkan beberapa akar masalah, yaitu 1. Minimnya pemahaman masyarakat akan pentingnya vaksin COVID-19. 2. Pola pikir masyarakat yang menganggap dirinya kebal terhadap COVID-19. Yang ketiga, minimnya sosialisasi dari pemerintah tentang vaksinasi COVID-19. 4. Masih minimnya ketersediaan vaksin dan fasilitas pendukung vaksin. 5. Perasaan ragu masyarakat terhadap uji klinis vaksin yang ada. Dan yang keenam, berkembangnya informasi yang kurang tepat mengenai vaksin COVID-19. Selanjutnya, rekomendasi strategi yang telah kami diskusikan bersama kelompok, terdapat 6 alternatif pemecahan masalah. Di antaranya, 1. Giatkan literasi digital kepada masyarakat mengenai edukasi pencegahan COVID-19. 2. Berhenti menyebarkan informasi hoax mengenai COVID-19. Yang ketiga, mengajak tokoh masyarakat untuk ikut andil agar menarik simpati masyarakat dari berbagai kalangan. Yang keempat, bekerja sama dengan pemerintah untuk memaksimalkan jangkauan vaksin COVID-19. Yang kelima, meningkatkan efektivitas posko penanggulangan COVID-19 di tiap wilayah. Yang keenam, follow up dan monitoring masyarakat yang sudah melakukan vaksinasi terhadap timbulnya reaksi tubuh terhadap vaksin.
Baik, demikian penjelasan dari kelompok kami terkait isu kontemporer yang mengangkat tema pro kontra vaksin COVID-19 di Indonesia. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Indonesia. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.